106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa di interval kedua ini jam 4 sore, seperti biasa di Mara Sore akan ada tamu spesial. Tentunya di program Talk Aktif di Mara Sore jam 4 ini ya, sampai jam 5. Dan tentunya bukan hanya di 106,7 karena semua teman Mara yang sore hari ini dengerin. Dan mungkin nanti kepotong misalnya kamu harus pergi atau misalnya akhirnya handphonenya baterainya habis ya. Nanti kamu bisa ngintip lagi di YouTube channelnya Mara FM itu di Mara TV. Intip aja nanti atau kasih hashtag Talk Aktif nanti akan ada. Jadi obrolan hari ini pun akan ada di YouTube. Tapi jangan lupa subscribe dulu di channelnya Mara TV. Kemudian kalau misalnya mau informasi lebih lengkap lagi nanti intip di Instagramnya di Mara FM BDG. Ya wes. Tamu sore hari ini spesial banget karena belum apa-apa curhatannya udah mengena ke hati saya. Belum boleh bersuara kamu. Nanti bentar lagi. Jelep gitu ya. Ceritanya gini. Ini kalau kata ibu produser harus masuk banget ke cerita awal. Widih, dalam. Pokoknya kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang tidak enak dalam hati, dalam pikiran, tentunya dalam keseharian kita ya. Kita kan masalah itu selalu ada, nggak pernah nggak ada. Dan sering masalah ini muncul tiba-tiba atau muncul nanti. Kita nggak pernah tahu. Dan ini masalah yang mungkin masalah lama yang akhirnya datang lagi. Mungkin itu belum bisa dimaafkan masa lalunya. Sampai sekarang akhirnya muncul lagi. Dan sekarang di hadapan saya ini ada sosok perempuan mungkin yang berani menyampaikan unek-uneknya di sini, ya, bukan berani sih, mungkin ingin menyampaikan unek-uneknya. Dan menurut saya versi awal cerita tadi di off air, tamu sore hari ini juga cukup berani menghadapi kehidupan yang wow sekali, gitu ya. Dan sekarang tampaknya lebih happy, mungkin, mudah-mudahan. Nanti kita ngobrol aja langsung. Terus udah gitu, beliau juga ternyata sekarang sudah bisa membuat atau memotivasi teman-teman dan menolong orang-orang yang ternyata membutuhkan juga support dan bantuannya, dan sekarang sudah berjalan cukup lama. Nanti kita ngobrol langsung deh ya. Langsung aja lah ya. Langsung aja. Selamat sore. Sore Tom. Hai, sore Teh Lulu. Nama lengkapnya siapa Teh Lulu teh, boleh dong? Aku nama lengkap Lulu Marshalia. Lulu Marshalia. Marshalia itu sebetulnya lebih ke Maret Selasa. Serius? Serius. Marshalia Maret Selasa. Yes, tapi kalau dipikir-pikir di tengah-tengah nama Marshalia itu ada Ars. Ars ya. Tertinggi, tempat tertinggi. Ya, wow. Benar juga. Jadi keren banget lah saat itu orang tua memberi nama. Tapi kalau misalkan nama Lulu itu lebih ke karena dulu bapak menyenangi Bee Gees, salah satu anggotanya, istrinya namanya Lulu. Oh. Tapi ngefans juga sama Bee Gees? Atau sama istri? Semua musik suka karena Semua memang musik suka. akhirnya memang musik yang mendamaikan hati ini. Oke. Musik adalah segalanya. Yes. Oke. Aktivitas yang sedang dijalankan Teh Lulu ini apa sih sebenarnya? Kesibukan Sekarang ya, saat saat ini tuh aku di konveksi juga. Konveksi ya, juga. Wow. Pengadaan juga. Wow. Terus event organizer juga, sama wedding organizer juga. WO. Terus IO. Ya. Terus pengadaan barang. Kalau boleh tahu pengadaan barang di jenis barang apa? Lebih ke merchandise sih. Merchandise. Ya, untuk perusahaan-perusahaan. Perusahaan atau pemerintah juga? Perusahaan pemerintah. Perusahaan pemerintah. Tapi aku lebih banyaknya sih dari luar kota Bandung. Oke. Dan masih jalan? Masih jalan, alhamdulillah. Oke, keren banget. Teh Lulu, tapi ini hubungan pekerjaan atau kegiatan keseharian ini agak dikesampingkan karena ternyata materi yang lebih dalam dari Teh Lulu mungkin akan yang saya angkat ya. Oke. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Teh Lulu. Baik-baik saja kan hari ini? Alhamdulillah. Jawabannya bahagia. Bahagia. Hari ini? Bahagia dan kemarin-kemarinnya lagi? Dalam proses bahagia. Dan sehat tentunya. Dan sehat. Tapi saya melihat dari wajah Teh Lulu sendiri terlihat bahagia kok. Iya dong, karena punya teman-teman baik, dikelilingi orang-orang baik, energi positif yang selalu hadir tiap hari. Apalagi yang saya rasakan adalah setelah menginjak umur 40 tahun, everything change. Oh iya? Yes. Kok saya enggak ya?
Malah rodanya berputar cepat, jadi bubuk kadang berombak-ombak. Ya tentu dengan apa ya istilahnya jungkir balik, Iya. keseret-seret, ya babak belur Mhm. pasti tidak bisa dipungkiri, Ya, dilalui. life goes on tapi ya, Yes. semua harus tetap dijalani, Betul. semua harus dilewati. Betul. Walaupun kerikilnya, wah, ya Wah, amburadul. kalau kata orang Sunda mah dadas ya. gitu. Dadas. Ya. Teh Lulu, ini Yes. kita akan cerita sedikit dan saya akan bertanya banyak tentang Apa nih? Teh Lulu. Tapi Ya. nggak apa-apa kan, misalnya ada mungkin agak-agak sedikit pribadi gitu disampaikan, nggak apa-apa kan? Ya kita lihat nanti. Gitu ya. Yang memfilter mungkin Teh Lulu ya. Betul, betul. Kalau saya cuma bertanya, nanti ya Teh Lulu akan bisa menjawab dengan lebih bijak mungkin. Yes. Tapi siapa tahu ini, tapi saya yakin mungkin jawaban Teh Lulu ini nanti juga akan jadi motivasi buat teman Mara yang sekarang dengerin atau mungkin yang nonton di YouTube dan bisa jadi sesuatu. Karena Mara TV materi di Talk Aktif selalu memberikan informasi Yeah. dan ilmu Yes. pastinya. Yeah. Ini episode keberapa Bu Produser? Ke-11 dan ini juga luar biasa. Animonya bagus, masukannya bagus. Mudah-mudahan hari ini sama Teh Lulu juga luar Yeah. biasa ya. Semoga kita bisa sharing sesuatu yang baik, Pasti. terutama untuk wanita-wanita di luar sana. Nah, itu dia. Kasih juga masukan buat pria-pria yang ada di sini. Ini kan ada pria-pria juga, Kan pria yang sudah menikah dan yang belum menikah di sini. kan katanya kesuksesan seorang laki-laki tergantung dari siapa yang berada di sebelahnya, yaitu perempuan mungkin ya. Sebelah saya Denny nih, laki-laki. Salah kalimatnya, salah. Yang ada di samping yang sah mungkin ya. Iya, betul. Itu. Tapi kan aku belum ada yang sah. Boleh kok promo di Oke. sini. Boleh. Jangan Teh nanti Lulu. ada yang marah. Jadi garis besarnya Teh Lulu ini pernah mengalami satu perlakuan yang kurang menyenangkan. Betul. Bisa dibilang bahkan cukup buruk ya. Ya, tergantung sih. Maksudnya ya tapi memang yang dirasakan akhirnya sampai detik ini adalah memang perjalanan yang memang sangat tidak menyenangkan. Oke, yang tidak menyenangkan titik-titik itu di tahun berapa kalau boleh tahu? 2014. 14. Ya. Sampai sekarang masih mengalami dan merasakan? Sudah happy nampaknya sekarang. Oke, jadi tidak ada efek samping dari kejadian masa lalu? Ada, jelas ada. Jadi ketika dalam perjalanan 2014 sampai 2022 sekarang berarti 8 tahun 8 itu tahun. yaitu babak belurnya ada. Karena efek samping yang ditimbulkan ada, dirasa sampai detik ini gitu kan. Terutama fisik ya. Oke. Fisik yang kena. Dalam artian Pada saat itu fisik. sampai detik ini. Mental? Mental Sorry, itu, mental kalau udah fisik jelas. dulu terjadi, sekarang setelah sendiri fisik masih ada. Maksudnya efek samping yang ditimbulkan dari kejadian 2014 itu adalah mohon maaf hidung saya. Oke, sampai sekarang masih. Iya, masih. Hidung bagian mata kiri saya gitu. Iya. Oke, nanti akan kita bahas lagi lebih dalam, jangan kemana-mana. Dan semua teman Mara yang nonton atau lagi dengerin juga boleh tanya langsung. WhatsApp aja di 0811 244 1067 atau yang nonton YouTube nanti boleh komen. Dan siapa tahu nanti Teh Lulu ada kesempatan untuk bisa menjawab langsung. Jangan kemana-mana, nanti balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Balik lagi bersama saya Tom The Titans di Mara Sore dan pastinya di Talk Aktif Mara TV. Dan tamu kali ini sekali lagi sama Teh Lulu Marshalia. Betul. Iya benar. Marshalia bener ya? Benar. Wih gila bener. Teh Lulu Marshalia. Marshalia ini berasal dari Maret Selasa. Iya. Oke, diulang lagi nggak apa-apa Iya, kan? nggak apa-apa. Oke. Tanggalnya tanggal berapa tuh? 2 Maret 1982. Jadi tahun ini saya 40 tahun. 2 Maret. Bangga ya 40 tahun. 40 tahun. Menuju- Gadis Pisces. Menuju tua bahagia. Pisces ya? Ya. Oke. Teh Lulu, Yes. tadi di akhir segmen pertama sempat cerita bahwa ada sedikit traumatis masa lalu yang masih berasa sampai sekarang. Ya, Bahkan secara fisik dan tentunya mental ya. ya betul. Karena kejadian-kejadian yang cukup mengerikan di masa itu ya mengganggu sampai detik ini berarti. Pasti, tapi Oke. lebih ke efek samping yang ditimbulkan yang ada di badan aja sih sebetulnya sekarang. Berarti Gitu. secara fisikly ya. Ya secara physically, jadi lebih ke kayak
di sekitar area bekas sisa violence itu ada efeknya sampai sekarang gitu kan. Harus ditanggung mungkin ya, ditanggung dalam seumur hidup dan berharap memang Tuhan dengan kasih sayangnya menyembuhkan. Amin. Gitu kan ya. Ya sampai detik ini ya masih selalu berurusan dengan obat untuk sisa kekerasan itu. Ini ngomong-ngomong, temen di Mara TV ya, pasti penasaran apa sih yang terjadi sebetulnya. Tadi sempat bilang di 8 tahun lalu ya. Yeah. Apa sih yang terjadi Teh Lulu sampai sebegitunya gitu, sampai fisik aja sampai sekarang berefek gitu, kerasa. Kalau boleh tahu nih. Di sekitaran kena apa ya? Bogem mungkin ya. Pukulan. Kena pukulan kosong. Di sekitaran hidung, area mata dan juga dahi. Ya, pelipis ya. Waktu itu lagi naik mobil gitu terus tiba-tiba ada yang nyerang atau gimana? Enggak. Oh bukan. Gimana kita itu? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Jadi bukan di jalanan. Bukan. Di dalam rumah. Jadi apapun, dalam kondisi apapun memang tanpa disadari bisa terjadi sih. Gitu. Ada pencurian gitu masuk? Enggak, perampokan bukan? Biasa kesalahpahaman yang memang kurang komunikasi juga, yang jadi kayak mungkin akumulasi ya, lebih ke akumulasi, jadi lebih ke kayak akhirnya lebih ingin mengedukasi. Oke, baik, kalau boleh digarisbawahi sama saya, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang sih lebih tidak menyalahkan lagi ke spesifikasi orangnya ya gitu. Tapi lebih ke bagaimana bergulat dengan diri sendiri untuk menyembuhkan itu dari dalam, untuk masalah jiwanya sendiri. Saat ini. Oke, sedikit flashback nggak apa-apa? Kenapa? Berapa tahun itu terjadi ya kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin mohon maaf usia pernikahan pada saat itu berapa lama, terus kejadian-kejadian yang cukup mengerikan itu berapa tahun dialami oleh Teh Lulu? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dan itu di tahun keberapa Teh Lulu sudah merasakan ada kekerasan mungkin yang mungkin belum kekerasan banget gitu ya, yang tadi seperti dibogem gitu. Karena memang jarang komunikasi seperlunya. Jadinya kayak lebih ke mungkin ya itu dia akumulasi karena komunikasi tidak ada. Komunikasi tidak ada tapi satu rumah. Yes. Sibuk. Diem gitu. Faktor sibuk pada saat itu di 2014 yang kerja gitu, Teh Lulu kerja. Ya, sama-sama kerja. Suami kerja. Sama-sama kerja, faktor kepercayaan full banget mungkin ya, karena hingga akhirnya ya sudah jarang komunikasi pun everything okay gitu. Faktor kepercayaan. Ya. Saking percayanya jadi nggak perlu komunikasi gitu. Seperlunya. Oke, jadi makan yuk. Makan. Ya. Itu pada saat makan nggak ngobrol tuh? Seperlunya juga. Hingga akhirnya ya siapapun sekarang di luar sana yang memang baik sedang menjalin hubungan menuju pernikahan ataupun di dalam pernikahan itu sendiri, saling memberi kabar, komunikasi itu penting. Nggak ketemu sih nggak apa-apa buat aku, karena kan setiap orang kegiatannya, pekerjaannya beda-beda, entah itu mungkin ada yang LDR juga, tapi komunikasi minimal itu penting. Walaupun itu terlihat seperti basa-basi. Ya, buat aku dalam masa perjalanan ini yang aku rasain adalah diberi kabar hanya saya sudah sampai, atau misalkan saya posisi ada di sini gitu kan, atau apalagi mungkin yang akan melakukan perjalanan ya, itu penting banget. Dulu nggak gitu? Seperlunya aja. Padahal dulu zaman karena 2014 itu kan BlackBerry tuh, BB udah ada. Zaman BlackBerry sama Flexi ya dulu tuh. Itu kan bisa banget tuh. Sosial media BB udah gratis. Flexi murah tuh, telepon dan sebagainya. Dulu menjadi seorang pasangan yang tidak ingin bikin ribet untuk pasangannya. Dulu prinsipnya seperti itu gitu. Jadi kayak ya sudahlah, yang saya yakin dia pasti balik kok gitu. Atau dulu lebih ke kayak urusannya yang penting adalah ketika memang urusan orang tua itu baru sedikit diganggu. Dalam artian komunikasi dadakan gitu. Teh Lulu, banyak yang bilang makanya pacaran tuh jangan lama-lama, ujung-ujungnya juga mau dikawin maneh mah gitu kan. Tapi ada juga yang bilang
pacaran tuh harus lama karena pada saat menikah kita benar-benar sangat mengenal si pasangan. Iya. Kalau sebagai seorang Teh Lulu yang pada akhirnya mohon maaf pada akhirnya berpisah juga. Dulu waktu pacaran berapa lama Teh Lulu? Setahun mungkin. Itu kita dekat nggak lama. Oke. Kita dekat nggak lama, tapi lebih ke kayak ya udah deh gitu. Pada saat itu kondisi umur 26 tahun ya. Umur 26 tahun dan merasa bahwa ya sudah, anggapan atau perkataan orang-orang yang bilang nanti juga ketika udah menikah sama aja kayak masa pacaran. Kalau memang misalkan bisa lebih saling mengenal, kenapa tidak sih? Kalau sekarang berani berbicara seperti itu. Jangan sampai kayak ya gini. Jangan mentang-mentang kayak ya udah nggak cocok cerai atau ya udah tidak ada ketidakcocokan cerai gitu. Jadinya kalau sekarang sih lebih berani bersuara, ya saling mengenal dulu nggak apa-apa, karena apalagi dengan seseorang yang pernah punya pengalaman tidak menyenangkan, punya masa trauma gitu. Ya saling mengenal tidak ada yang salah, karena apalagi pengen untuk sesi kedua mungkin pengen lebih baik ya gitu. Secara keseluruhan belajar dari yang sebelumnya. Jika memang mengambil pelajaran. Gitu. Harusnya sih belajar. Ya, karena kan rata-rata sekarang mohon maaf nih, malu dengan status atau keluarga gitu kan, dengan stigma mohon maaf janda yang kasarnya nggak baik terlalu lama sendiri. Yang pasti setiap orang pasti akan berdoa dan berharap yang terbaik bahwa ingin segera diberikan jodoh. Tapi kan kita juga nggak bisa melangkahi melangkahi jalan Tuhan, melangkahi apa yang memang Tuhan sudah disiapkan. Hingga akhirnya sekarang lebih ke kayak ya udah deh Tuhan, atur aja hidup saya. Mungkin kemarin dalam masa 8 tahun perjalanan ini pun saya terlalu banyak mengatur Tuhan. Dengan dalam artian kayak saya pengen ini. Nah sekarang berdoanya dibalik, atur hidup saya Tuhan gitu. Saya udah pasrah. Ya. Gitu. Lalu waktu pacaran berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ada kurang lebih. Usia pernikahan? 5 tahun. Pernah nggak pada saat 1 tahun perkenalan itu ya pacaran melihat sosok calon yang agak-agak sedikit mengerikan itu? Nggak ada sama sekali. Karena dulu itu aku tuh kerja di rumah sakit, di salah satu rumah sakit. Karena basically aku farmasi. Jadi dengan kesibukan dulu sistemnya kan yang kayak shift gitu ya, di rumah sakit pagi, siang, malam. Kadang jam-jaman tuh bentrok. Gitu. Aku ada dia nggak ada, aku ada dia. Begitupun dari masa perkenalan sampai ke pernikahan. Jadi gitu. Biasa tuh ya. Setelah pernikahan pun begitu. Jadi ya sudah saling percaya aja. Gitu. Saking saling percayanya itu akhirnya muncullah api-api kecil di kanan kiri dan sebagainya. Dan dirasa sebetulnya permasalahan itu bukan hanya sekedar mohon maaf ya dalam rumah tangga, perselingkuhan mungkin. Dirasa sebetulnya bukan itu aja sih gitu yang aku rasain saat itu. Akumulasi berarti? Iya, ya dari misalkan mungkin gini, pulang kerja ada yang mau diobrolin tapi capek. Nanti aja lagi deh. Tapi besokannya juga gitu lagi. Jadi kalau boleh kasih saran ya ngobrol gitu. Terus dengerin baik-baik pasangan gitu. Terus secapek apapun minimal sudah disonding kan sekarang mah handphone atau apapun. Sounding dulu, ada di ada waktunya ketemu gitu kan, ya diobrolin lebih baik. Jadi tidak ada yang memang aduh di sini gitu disimpan. Gitu. Lalu pada saat ada kejadian yang cukup mengerikan itu, akhirnya memutuskan untuk berpisah atau tidak diajak ngobrol, tidak diajak komunikasi apapun hingga akhirnya beberapa bulan kemudian after accident itu tuh datang surat gugatan. Ya. Dirasa mungkin kalau boleh share sedikit merasa sudah cukup dihina ya sebagai perempuan. Jadi akhirnya sadar. Waktu itu ini banget ya mungkin manut banget ya istri yang ngikut aja ya. Seperti itu mungkin. Teh Lulu, pada saat kejadian dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu atau gimana? Bertanggung jawab dalam artian ya hilaf, mengakui. Ya merasa bahwa tidak merasa keras gitu kan memukul, tapi ya sudah minta maaf. Tapi kan minta maaf itu pun semuanya kerasa itu baru 3 minggu kemudian ya gitu. 3 minggu kemudian hingga akhirnya harus operasi dan lain. Dan kesalahan fatal saya saat itu adalah tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib karena dengan dasar sayang dan memaafkan.
gitu. Oke. Sedikit Sebegitunya. ya, karena aduh orang yang disayangin satu. Aduh nanti aib ya gitu. Apalagi maksudnya lingkungan mungkin di kepolisian yang sekitaran tempat tinggal itu kenal ya kan. Jadi mendingan ya udah deh aja, gitu. Dan ditelan aja gitu. lebih ke dimaafin. Kalau misalkan nanti gimana juga nggak enak ke keluarga atau apa. Dan sekarang atau Teh apa. Lulu tahu kalau itu ternyata salah. Salah. Hingga akhirnya di sini siapapun yang melihat dan menonton dan mendengarkan, come on, speak up. Gitu. Dan sampai sekarang trauma itu masih berasa. Sebagai manusia di saat fisik ya, sakit yang dirasa, terutama daerah hidung ketika urusan dengan nafas ya. 2020 di saat semua orang harus memakai masker, jujur lebih engap. Terus ada beberapa pekerjaan yang Mbak mohon maaf maskernya jangan sering dibuka. Orang kan nggak perlu tahu sebetulnya apa yang memang sebetulnya saya rasakan gitu. Terus belum lagi yang kadang harus ketika berobat pun tidak bisa memakai belanja obatnya nggak murah gitu. Belum lagi ketergantungan obat semprot gitu kan. Dan mungkin beliau pada saat ini tidak paham apa yang saya jalankan selama ini after accident itu tuh. Karena kan kita langsung berpisah ya di beberapa bulan kemudian kan langsung berpisah. Tapi setelah 2015 ya setelah perpisahan ketok Palu itu pengadilan selesai kan nggak tahu sampai tahun ke-8 ini kalau saya tergantung kepada obat. Tapi balik lagi ya sudah nggak apa-apa. Tuhan pengen menjadikan saya kuat, itu aja sih. Kalau sekarang nonton di YouTube-nya mungkin jadi tahu ya. Syukur-syukur kalau nonton, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nggak penting. Dulu siapa yang saat itu sampai sekarang mungkin menjadi support system atau bagian dari yang bisa membantu menghilangkan sedikit-sedikit traumanya Teh Lulu sendiri? Ada seorang jadi pengen nangis. Emang boleh nangis? 2015 perpisahan. 2016 mengenal sosok ini. Sampai detik ini masih setia menemani. Beliau mungkin pernah deh diundang ke sini. Oh iya. Ya. Laki-laki ini dengan kasih dan sayangnya mendampingi, belajar mengajarkan untuk memaafkan. Semoga dia nonton. Meskipun kami berbeda agama, beliau Nasrani, tapi dia dengan sabar selalu bilang bahwa come on give up. Maafkan, kasihin dia. Selalu tebar kasih. Dimana sakit lagi kambuh atau apapun, lebih ke jangan diingat yang bikin ya, tapi lebih ke yuk diri kamu bisa sembuh. Laki-laki itu masih setia menemani sampai detik ini, selalu menemani di kegiatan-kegiatan baik, selalu mendukung apapun gitu, yang meskipun orang bilang dia Nasrani, tidak ada kejelasan buat kami berdua ke depan. Tapi 5 tahun setengah ini dia selalu ada saat sakit ataupun tidak. Dia selalu sabar hingga akhirnya selalu membuat sadar. Gitu. Yang tidak harus selalu menyalahkan orang itu. Kaji diri kamu, kaji ke dalam apa yang salah dari diri kamu. Dia lebih seperti itu. Di saat saya marah-marah, di saat saya nangis, dia mendengarkan, tidak komen, tidak apapun. Selalu hanya tebar kasih, tebar sayang. Siapapun orang yang pernah menyakiti, mau sampai kapan gitu. Terima kasih sudah bersedia mengenal saya. Nanti kita balik lagi.